Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, oke? Karena subscribe itu gratis. Jadi guys, buat biar aku makin tambah semangat bikin kontennya dan mudah-mudahan juga kontennya sangat bermanfaat. Kali ini kita akan bahas apa sih hubungannya sholawat sama keajaiban. Nah, hubungannya apa? Ada hubungannya. Jadi gini teman-teman, ketika kita bersolawat, aduh berisik suara ayam. Jadi ketika kita bersolawat, kita fokus bersolawat, yang tadinya pikiran kita lagi mumet, pikiran kita lagi kalang kabut, lagi mikirin hal-hal yang runyam. Tapi ketika kita mencoba untuk mengingat, untuk istiqomah setiap waktu bersolawat, itu perlahan-lahan, itu pelan-pelan, itu mumetnya itu akan berkurang teman-teman. Jadi ini hubungannya teman-teman. Ketika kita selalu mengingat Allah, kan kita kalau misalkan lagi banyak masalah nih, itu jarang-jarang kan orang yang namanya mengingat Allah. Itu pasti mereka akan fokus sama masalah yang mereka bikin. Nah, jadi gini teman-teman caranya. Ketika kita punya masalah, ketika kita sedang didekati masalah, kita selalu berusaha mengingat Allah. Entah itu menyebutnya di dalam hati atau hanya misalkan subhanallah subhanallah di dalam hati atau sallallahu ala Muhammad menyebut Nabi Muhammad, itu lambat laun itu hati kita akan tenang. Walaupun kita ada masalah, sedang didekati masalah, tapi kalau kita selalu ingat istiqomah, itu pelan-pelan itu walaupun masalahnya ada, tapi pikiran kita tuh akan tenang. Sedikit-sedikit itu tenang dan lama-lama kita akan bisa mengatasi masalah itu sendiri. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba prakteknya nggak susah. Banyak yang nanya diawalinya harus diawali dengan apa sih? Nggak susah-susah teman-teman. Jadi diawalinya itu cukup diawali dengan Bismillah, niatkan di dalam hati. Jadi kitanya juga minta sama Allah. Kita menginginkan segala sesuatu itu, ya kita juga harus fokus meminta. Kayak misalkan yang tadinya kita nggak pernah sholat, kita minta sama Allah, ya Allah orang-orang sholat kok aku enggak, ya Allah aku juga pengen sholat. Itu akan terwujud teman-teman. Dan juga jangan lupa dibarengi yaitu tadi dengan sholawat, istiqomah bersolawat. Nggak apa-apa misalkan seharian kita cuma mampu 200, hanya 200 sholawat itu nggak jadi masalah, tapi istiqomah daripada tidak sama sekali. Jadi ketika kita, ini semua nyambung ya sebenarnya. Kenapa harus bersolawat? Apa hubungannya solawat dengan keajaiban? Kenapa semua ada hubungannya dengan bersolawat? Ini tuh semuanya tuh sebetulnya terhubung teman-teman. Jadi segala sesuatu hal apapun yang negatif, yang kalian benci dari diri kalian, ketika kalian ingin mengubahnya atau merubah untuk lebih baik, itu bisa dimulainya dengan bersolawat. Nggak harus solawat yang panjang, nggak harus solawat yang beribu-ribu, nggak gitu teman-teman. Jadi bohong kalau misalkan ada yang bilang, kamu harus baca sholawatnya sebanyak mungkin, kamu sholatnya harus gini, harus gini. Jadi gini, namanya orang tahap belajar, nggak apa-apa, ikuti aja ritmenya. Ibarat spasi, ikutin spasinya aja dulu, loncat-loncatnya. Nggak usah sekaligus, karena apa? Tahap belajar. Nggak akan mungkin kita bisa mencerna semuanya secara sekaligus. Jadi pelan-pelan aja. Jadi banyak banget yang udah testimoni sholawat, yang tadinya dia ngerasa pusing dengan anaknya, terus dengan kerjaan suaminya, dia bingung harus ngapain. Itu dia istiqomah sholawat. Dia terus istiqomah sholawat, nggak berhenti bersolawat. Dia berusaha juga sholat di awal waktu, dan itu terus dia lakuin. Dan setelah itu dia ngerasa
kok di pikirannya dia itu terlintas untuk berjualan. Besoknya lagi setelah dia bersolawat itu terlintas lagi berjualan. Jadi ada rasa keinginan untuk berjualan. Nyampe dia bilang, kok kayaknya aku harus jualan ya. Jadi dia ngomong kayak gitu. Dan ternyata benar teman-teman. Jadi Allah itu kasih petunjuk untuk umat-umatnya yang istiqomah. Istiqomah bersolawat, istiqomah meminta selalu kepada Allah dan tanpa selain Allah. Jadi istiqomah terus ngejalanin itu semua. Sampai akhirnya dia ngejalanin yang namanya jualan. Dia awalnya bingung teman-teman. Dia awalnya bingung mau jualan apa, sampai dia bilang lagi, ya Allah kasih aku petunjuk harus jualan apa. Dan itu tuh tersirat gitu aja di dalam pikirannya dia teman-teman. Ini keajaibannya, di sini keajaibannya. Jadi setiap orang yang istiqomah bersolawat menginginkan suatu perubahan untuk dirinya, itu nanti Allah bantu. Itu eh, jadi cara kerja alamnya yang bekerja. Jadi kita minta sama Allah, alamnya bekerja, dan semuanya itu akan sinkron. Ketika kita istiqomah terus bersalawat, kita minta sungguh-sungguh sama Allah, minta petunjuk, ya Allah, aku ingin lebih baik, ya Allah, aku harus seperti apa. Nanti itu akan tersirat eh, di dalam pikiran kita, itu tuh akan terlintas aja gitu aja teman-teman. Itu contoh kecilnya teman-teman. Nanti kita tuh akan dituntun. Nah, terus nih yang testimoni yang tadi kita balik lagi. Nah, setelah dia mencoba jualan, dia awalnya kan bingung harus jualan apa. Sampai akhirnya dia mencoba buat jualan snack anak awalnya, teman-teman. Sampai akhirnya eh, setelah dia jualan snack-snack anak-anak, dia kepikiran lagi, oh buat bikin makaroni. Sampai akhirnya laku juga. Ditambahin lagi bikin buket bunga juga. Ditambahin lagi terus jadi bikin kreasi tangannya dia sendiri teman-teman. Dan itu tuh tiap harinya itu laku, laris teman-teman. Dicari anak-anak tiap segala sesuatu hal yang dia bikin. Sampai nggak terasa itu dari minggu-minggu, bulan-bulan itu berjalan, sampai dia tuh nggak terasa dia tuh udah ngumpulin duit, dan duitnya itu cukup untuk dia ngelunasin amanah-amanahnya dia. Jadi gitu teman-teman, itu hal yang nggak disangka-sangka. Dan ingat satu lagi, semuanya itu nggak instan teman-teman. Jadi nggak instan. Ya kita tuh harus istiqomah. Jadi ayo coba buat kalian yang belum pernah sholawat, kalian itu bisa nyoba sholawat dari sholawat yang terpendek aja dulu. Dari sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad itu bisa kalian coba. Seberapa banyak sih harus baca itu semampu kita. Mau kita sambil nyuci piring, mau kita sambil nyuci, itu buat ibu-ibu, buat siapapun, buat mau kaum wanita, kaum pria. Yuk mulai coba bersolawat. Yang belum pernah coba bisa mulai detik ini juga sambil dengerin cerita aku. Kalian juga bisa sambil mengucapkan Shallallahu ala Muhammad, entah itu di dalam hati, entah itu langsung berucap di mulut, itu nggak apa-apa teman-teman. Coba aja buat kalian terus bersolawat, istiqomahin, jangan pernah tinggalin solawat, mau sependek apapun, mau sebanyak apapun solawatnya, dicoba. Dan setelah kalian mencoba bersolawat, itu lambat laun kalian ada rasa ingin sholat di awal waktu. Itu bisa dicoba, dan ini tuh bukan omong kosong. Itu kalian bisa nyobanya dengan bersolawat. Jadi semua tuh akan bertahap. Ketika kita istiqomah terus bersolawat, lambat laun eh, perbaikan-perbaikan pada diri kita itu tuh akan terjadi dengan sendirinya, tanpa paksaan, tanpa eh, dorongan dari orang lain atau apapun. Itu akan terjadi dengan sendirinya aja teman-teman. Jadi kalian bisa mulai dari sholawat yang pendek dulu, sholawat Jibril. Karena ini udah menjadi pengalaman pribadi aku sendiri, dan sampai ke tahap sekarang alhamdulillah. Setelah kalian istiqomah bersolawat, kalian pasti menginginkan sholat di awal waktu. Berusaha untuk sholat di awal waktu.
Itu semua, akan terus berlanjut terus, ketika kita istiqomah. Dan satu lagi teman-teman, kalian harus yakin setiap orang yang istiqomah, bersholawat, istiqomah untuk di jalannya Allah, itu, bukan tidak mungkin, mungkin sekarang kita masih gini-gini aja, tapi kita nggak tahu setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, kita akan jauh lebih baik, insya Allah, kalau kitanya yakin dan percaya. Dan satu lagi teman-teman, ketika kita bersolawat, ketika kita melakukan ibadah-ibadah kita yang lainnya atau kebaikan-kebaikan yang lainnya, ingat teman-teman, kita jangan nungguin hasil. Kita lakukan semuanya harus secara real. Walaupun kita misalkan hari ini berbuat kebaikan, terus kita menginginkan Allah langsung membalasnya hari itu juga, itu nggak mungkin teman-teman. Tapi berusahalah dari sekarang, dari detik ini, dari menit ini, kita berusaha menanam kebaikan, terus tanam sampai nggak akan terasa waktu kita untuk menuai. Jadi benihnya aja dulu tanam terus sebanyak mungkin, dan kita jangan sampai mengharapkan imbalan. Jadi ketika kita terus bersolawat, istiqomah bersolawat, sholat di awal waktu, melakukan kebaikan-kebaikan lainnya, ibadah-ibadah lainnya, kayak misalkan memberi yang terbaik, menolong, atau misalkan mencintai orang tua kita dengan sepenuh hati, itu lakukan terus, real, tanpa embel-embel ingin dibalas budi, tanpa ingin Allah membalas secara langsung. Itu kitanya jangan terlalu berharap dan jangan diharapkan. Jadi kita lakuin aja dengan hati yang ikhlas, lakuin terus setiap hari kebaikan apapun, selagi kita masih diberi kesempatan untuk berbuat baik, terus kita berbuat baik. Dan kalian bisa rasakan keajaibannya. Mungkin ada yang cepat, ada juga yang setahun, 2 tahun, atau bahkan mungkin 3 tahun. Dan ini tuh bukan omong kosong teman-teman, ini bisa kalian buktikan sendiri dengan cara kalian mulai bersalawat sekarang. Oke teman-teman, sebenarnya masih panjang banget, tapi aku skip dulu sampai di sini. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.